Kita mulai Pak pukul 16.00 sidang perkara selama Muhammad Syahri dibuka dan sidang tertutup umum. Saudara terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, sesuai berita persidangan hari ini penasihat hukum saudara akan mengajukan duplik. Sudah siap Pak? Silakan diserahkan. Atas nama terdakwa Muhammad Syahri. Satu, pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim, saudara Jaksa Penuntut Umum dan sidang hadirin yang kami hormati. Kami tim penasihat hukum dari terdakwa sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan tanggapan atas jawaban atau replik dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 18/PIPK/2023/PN/PBR pada tanggal 21 Agustus 2023. Kami tim penasihat hukum menilai bahwa Majelis Hakim telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Majelis Hakim yang memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan hingga sampai kepada sebuah tuntutan serta repliknya. Juga kepada terdakwa dan tim penasihat hukum juga telah diberi kesempatan yang sama untuk menyanggah apa-apa yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan sampai kepada duplik yang dibacakan hari ini. Bahwa benar keterangan yang disampaikan oleh saksi Hutauruk dan saksi Muhammad Teguh Saputra dan saksi Sudarso pada agenda persidangan tanggal 8 Mei 2023, namun penuntut umum tidak memuat keterangan saksi-saksi tersebut secara utuh. Bahwa terhadap pertanyaan dari tim penasihat hukum kepada saksi Hutauruk di dalam kesaksiannya di persidangan ditemukan fakta, yaitu saksi Hutauruk tidak ingat tanggal dan bulan berapa saksi Sudarso datang ke rumah dinas terdakwa, dan saksi Pleni Hutauruk ingat adalah tahunnya, yaitu tahun 2021. Bahwa keterangan saksi Muhammad Teguh pada agenda persidangan tanggal 8 Mei 2023 pada intinya saksi tidak mengetahui terkait adanya penyerahan uang dari saksi Sudarso kepada terdakwa pada tanggal 2 September 2021. Kemudian dalam surat tuntutan penuntut umum tanggal 7 Agustus 2023 pada halaman 178 sampai dengan halaman 184 tidak ditemukan adanya komunikasi antara Muhammad Teguh dan saksi Sudarso untuk bertemu dengan terdakwa pada tanggal 2 September 2021. Bahwa atas fakta-fakta tersebut di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa telah menelaah keterangan saksi Sudarso bahwa telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 2 September 2021 adalah tidak berdasar dan patut untuk tidak diterima. 2. Pembelaan terdakwa terhadap penerimaan uang tunai dari bapak mertua terdakwa sebesar 1,5 miliar rupiah hanyalah dalil semata tanpa dikuatkan dengan adanya saksi. Bahwa saksi atas nama Haji Mas Kuning saat ini sudah berumur 83 tahun dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan sebagai saksi adat, tetapi bukan berarti terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi adat. Namun ada beberapa orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan merupakan saksi yang akan dihadirkan oleh terdakwa di persidangan, seperti saksi Dewi Murni, saksi Herman, saksi Alexson, dan saksi Hinsom, sehingga terdakwa tidak perlu lagi untuk menghadirkan saksi Adecat. Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Haji Mas Kuning yang diketahui oleh anak kandung Haji Mas Kuning, yaitu Eva Rosniati, istri terdakwa, dan Rusli pada tanggal 12 Mei 2023 terlampir dalam bukti surat T22 adalah salah satu bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, kami tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat melihat bukti surat pernyataan ditandatangani oleh Haji Mas Kuning pada tanggal 12 Mei 2023 merupakan sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 junto pasal 188 KUHP. 3. Pembelaan pribadi terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi Dewi Murni terhadap pengelolaan sawah seluas 9 hektar sejak 14 September sampai dengan Desember 2022 dengan hasil sawah Rp2.227.500.000, bahwa memang benar saksi Dewi Murni telah diambil
sebagai saksi, tetapi keterangan yang diambil oleh saksi Dewi Murni merupakan keterangan yang diketahuinya saja tanpa melihat data surat dan dokumen lainnya. Sehingga untuk menguatkan dalil dari keterangan saksi Dewi Murni tersebut, maka kami tim penasihat hukum terdakwa memberikan daftar bukti tertulis sebagaimana yang kami ajukan di persidangan pada tanggal 16 Agustus 2023. Dan pembuktian ini juga berdasarkan dari pertimbangan saran majelis hakim yang mulia bahwa tanggapan dari saksi agar dibuat di pledoi dan pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil panen padi yang dihitung untuk tanah seluas 9 hektar adalah sebesar Rp2.227.500.000 sejak 14 September 2017 sampai dengan Desember 2022 sesuai dengan daftar bukti T02 sampai dengan T19, T23 dan T24. Perhitungan tersebut di atas dihitung berdasarkan perhitungan kotor, bruto dan hanya berdasarkan perhitungan dari saksi Dewi Murni. Karena dalam pengelolaan sawah tersebut dilakukan bukan dengan sistem keuangan, perusahaan atau badan hukum, melainkan menggunakan perhitungan manual dari saksi Dewi Murni. Dan untuk itu kami tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan perhitungan hasil panen padi tersebut dengan alasan bahwa terdakwa benar-benar memiliki usaha lain yaitu sawah dan menghasilkan padi dalam setahun 2 kali panen. Bukti T23. 4. Penghasilan terdakwa selama menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Riau bahwa terhadap penghasilan sawah dan kebun karet milik terdakwa telah diperhitungkan pendapatan oleh saksi Dewi Murni dan diperkuat dengan bukti surat T2 sampai T19, T23 dan T24 bahwa penghasilan penerimaan dari hasil usaha sebesar Rp7.626.700.000 sebagaimana yang diuraikan oleh terdakwa pada tabel 1 pembelaan pribadi terdakwa yang terdiri dari, anggap dibacakan yang mulia. Ya, masuk ke kesimpulan Bapak dari uraian itu apa yang Bapak simpulkan? Bahwa keterangan terdakwa di dalam pembelaan pribadi terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dibuktikan dengan daftar bukti surat bukti T2 sampai T19, T23 dan T24 untuk sawah dan kebun karet, bukti T222 untuk warisan dari almarhum Ahmad Nawawi, bukti T28 sampai dengan T30 untuk rumah permanen yang disewakan, T31 sampai dengan T36 untuk ruko 4 pintu yang disewakan, bukti T37 sampai dengan T39 untuk kontrakan 12 kamar yang disewakan, bukti T40 untuk SAM nomor 31 yang dipinjam dan diagunkan oleh Herman ke bank. Dengan demikian, terdakwa dapat membuktikan hasil usaha di luar gaji sebagai Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan Kakanwil BPN Provinsi Riau bahwa terhadap permohonan kepada majelis hakim agar buah bidang SHM nomor 509 dan SHM nomor 08588 serta 1 unit mobil merek Honda Brio agar dikeluarkan dari penyitaan dan dikembalikan kepada terdakwa karena terdakwa beli dari warisan dan hasil usaha khusus untuk 1 unit Honda Brio sedan nomor polisi 1557 terdakwa beli dengan cara menyicil selama 3 tahun dari sumber uang usaha dan gaji terdakwa. Sesuai dengan nota pembelaan pribadi terdakwa halaman 8, kami tim penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaan yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2023 dan memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan segala pendapatan terdakwa selama menjadi ASN di Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Bahwa di dalam jawaban penuntut umum halaman 36 sampai dengan halaman 38 yaitu sebagai berikut, anggap dibacakan yang mulia. Ya, sampai dengan halaman 14. Halaman 12 sampai 12. Bahwa terhadap jawaban penuntut umum di atas kami sampaikan sebagai berikut. 1. Hasil setor tunai yang dilakukan oleh terdakwa merupakan uang hasil usaha terdakwa sejak
yaitu hasil sawah, kebun karet, sewa kontrakan rumah, warisan dan penghasilan gaji sebelum menjabat sebagai Kakanwil Maluku Utara, yaitu anggap dibacakan yang mulia. Lanjut di halaman 14. Sehingga total pendapatan terdakwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018 yaitu Rp2.167.300.000, bahwa terhadap pembelian 1 unit mobil merek Honda Brio jenis sedan yang terdakwa beli secara menyicil selama 3 tahun dengan pembiayaan yang berasal dari uang usaha dan gaji terdakwa yang ditabung di Bank Panin. Dengan demikian, kami mohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan segala hasil usaha terdakwa dan penghasilan terdakwa selama menjadi ASN di Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, bahwa di dalam pasal 12B tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang selengkapnya berbunyi, anggap dibacakan ya, kami bacakan yang di poin B-nya, yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum, bahwa di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum memasukkan nilai uang dari rekening terdakwa yang di bawah 10 juta rupiah, yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 12B B kecil yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Berikut adalah rekapan kami dari tim penasihat hukum terdakwa terkait transaksi yang di bawah 10 juta rupiah. Anggap dibacakan yang mulia sampai halaman 16. Bahwa terhadap transaksi di bawah 10 juta rupiah tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa atau setidaknya dapat dijadikan pengurangan uang pengganti. Bahwa di dalam nota pembelaan pribadi terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2023 pada halaman 10 sampai 11 nomor 2 sampai dengan nomor 6 yang tidak dibantah oleh jaksa penuntut umum agar menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan untuk dikembalikan kepada terdakwa atau setidaknya dapat dijadikan pengurangan uang pengganti. Yang itu sebagai berikut, anggap dibacakan yang mulia. Ada beberapa poin. Lanjut penutup. Yang mulia majelis hakim, saudara penuntut umum dan sidang hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami bersikap tetap pada nota pembelaan atau pledoi yang telah dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2023. Untuk selanjutnya, selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagaimana nota pembelaan yang telah dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2023. Demikianlah duplik ini kami sampaikan yang merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan pledoi. Kami meyakini bahwa yang mulia yang majelis hakim yang mengadili perkara ini, hukum dan keadilan akan ditegakkan baik bagi terdakwa. Kami menyampaikan terima kasih banyak atas perkenan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan duplik ini. Pekanbaru 23 Agustus 2023. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Betul. Izin yang mulia, menegaskan kembali bahwa putusan di tanggal 31 Agustus. Iya, hari Kamis 31 Agustus. Kita upayakan pagi ya, pukul 9 WIB. Ya, begitu ya. Masih dulu. Dengan demikian terdakwa sidang kita tunda untuk agenda putusan. Direncanakan pembacaan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 9 pagi. Terdakwa jaksa dan saudara untuk melancarkan persidangan dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tersebut tetap didampingi oleh tim penasihat hukum. Sidang selesai.